warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Yang terhormat pimpinan Madinah Center, MC kita pada malam hari ini juga yang saya hormati, serta Bapak Ibu-Ibu, partisipan semuanya yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan nikmat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keimanan, ya, tentu sebelumnya adalah nikmat umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir pada pertemuan yang mudah-mudahan pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga dicatat sebagai amal kebaikan. Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kedua, mungkin perlu disampaikan kepada moderator kita bahwa saya bukan dokter, ya. Jadi khawatir nanti salah persepsi, ya. Saya bukan dokter yang punya profesi yang dulu kuliah di Fakultas Kedokteran, ya, yang kemudian profesinya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Ya. Saya adalah DR yang pernah menempuh pendidikan sampai strata 3. Ini poin yang pertama saya sampaikan di awal, supaya persepsi kita tidak, supaya persepsi kita tepat, ya. Yang kedua, karena bidang saya bukan bidang dokter, maka tentu nanti saya akan menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan kompetensi saya, ya. Saya tentu tidak akan berbicara mengenai vaksin dalam perspektif kedokteran, ya. Nah, justru itu saya sengaja tema bahan yang saya sampaikan adalah mengenai vaksin yang saya pahami. Saya nggak berani mengklaim, ya, vaksin menurut Islam gitu, ya, atau vaksin menurut kedokteran, apalagi saya khawatir kalau salah saya punya salah 2 kali. Tapi kalau seandainya saya menyampaikan vaksin yang saya pahami, kalau seandainya salah saya cuma sekali. Ya, ya itu pemahaman saya begitu, ya. Tapi kalau saya mengklaim vaksin menurut perspektif Islam, kan saya mengklaim itu menurut Islam, ya. Jangan-jangan justru malah Islam nggak begitu persepsinya. Ini poin pertama, ya. Poin kedua yang pada pertemuan ini ingin saya sampaikan. Baik, kenapa kemudian saya menyampaikan vaksin yang saya pahami? Paling tidak saya pernah belajar, ya, dasar-dasar ilmu keislaman yang dengan itu saya coba gunakan untuk melihat dan menilai bagaimana sesungguhnya vaksin ini, ya. Jadi kalau seandainya memang tidak tepat, ya tentu itu karena persepsi saya. Yang saya hindari adalah ketika kita selalu mengklaim itu adalah menurut Islam, yang kita khawatir justru jangan-jangan Islam nggak kayak begitu persepsinya. Nah, apalagi dalam konteks hukum gitu, ya, hukum fikih, saya juga perlu menyampaikan bidang saya bukan bidang syariah, bidang fikih, tetapi bidang saya adalah bidang dakwah, ya. Jadi saya menghindari bahasa-bahasa hukum karena tentu efek dan konsekuensinya tidak mudah, ya. Meski saya belajar dari TK selalu di sekolah agama, sampai kemudian S1, S2, S3 selalu di Islamic Studies, tapi tentu tidak mudah bagi saya untuk memberi
hukum, ya. Tentu kita berharap agar hukum itu juga disampaikan oleh para ulama kita yang memang memiliki kepakaran dan kompetensi di dalam ilmu fikih. Meski demikian, saya juga belajar usul fikih sejak SMA-nya, sealiyahnya, kemudian S1-nya pun saya juga belajar, sehingga paling tidak dasar-dasar usul fikih saya jadikan sebagai legitimasi dalam cara saya memahami vaksin ini. Itu barangkali prolog yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf, Sister Queen Afrika, ya benar ya. Pertama ini saya sampaikan. Kita ingin coba langsung masuk ke slide ya. Ini ada 4 pembahasan ya yang mudah-mudahan bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Yang pertama, ada beberapa arahan umum dalam Islam terkait dengan sakit, ya, terkait dengan situasi interaksi kita secara sosial. Yang pertama, ini salah satu di antara tanda kesempurnaan iman seseorang itu ketika mampu menghadirkan kemudahan bagi masyarakat. Dan ternyata oleh Nabi hal ini dikorelasikan dengan keimanan. Jadi keimanan bukan hanya pada persoalan-persoalan ketuhanan, tema-tema teologi gitu ya. Kemudian pembincangan tentang di mana Allah dan pembagian-pembagian tauhid, tentu itu adalah tema-tema yang sangat fundamental. Tetapi Nabi pernah menyampaikan innalil imani bid'atun was sab'ina syu'batan. Jadi iman itu memiliki 70 lebih cabang. Yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah, sementara yang paling rendah adalah imatatul adza anit thoriq. Imatatul adza anit thoriq ini oleh para ulama kita sering diterjemahkan dengan menyingkirkan duri dari tengah jalan. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa kita didesain oleh syariat ini untuk menghadirkan kemudahan. Sehingga kalau seandainya ada sesuatu yang menyusahkan bagi kita, bagi pengguna jalan dalam konteks ini, maka kita harus singkirkan. Nah, dengan demikian maka maknanya ini sangat luas ya. Dalam konteks pandemi ini kita juga semestinya harus menjadi bagian dari orang-orang yang menghadirkan kenyamanan. Ya. Kalau seandainya kehadiran kita di tengah jalan di public facility tidak menggunakan tidak menggunakan masker itu membuat mereka nggak nyaman, tentu itu kita hindari. Kenapa? Ya kalau duri saja yang kita jumpai di tengah jalan harus kita singkirkan supaya orang lain tidak merasakan kesusahan dan kemudian pengguna jalan merasakan kenyamanan, maka tentu bukan hanya sekedar persoalan duri itu, karena sesungguhnya adza itu tidak semestinya duri, tetapi bisa juga yang nyakitin gitu ya. Nah, ini yang pertama. Sehingga dari awal kita bisa memahami bahwa kehadiran kita di ruang-ruang publik itu harus memastikan supaya kehadiran kita ini membawa kenyamanan. Dan kalau seandainya kita menjumpai sesuatu yang membuat tidak clear, tidak safe, membuat orang lain susah, maka kita punya tanggung jawab untuk menghilangkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, prinsip umum juga ketika kita ini sakit, kita harus berobat. Sebelumnya, kalau seandainya kita ini sehat, maka kita diminta untuk jaga-jaga supaya nggak sakit. Kalau sudah sakit, kita harus berobat. Nah, dalam konteks pandemi ya, di awal-awal tuh mungkin orang menganggap ini wabah yang mengerikan gitu ya. Saya tidak tahu pasti sekarang ini apakah memang angkanya sudah betul-betul di angka aman, atau karena orang juga udah cukup lelah gitu ya. Tapi secara prinsipnya Nabi juga pernah menyampaikan bahwa kita ini diminta untuk yafir
minta untuk lari daripada wabah, ya, daripada kesusahan, ya, sebagaimana larinya kita dari singa. Nah, oleh karena itu, prinsip-prinsip umum ini kemudian dikemukakan, dirumuskan oleh para ulama usul kita di dalam beberapa qawaid, beberapa kaidah. Misalkan al-akhdhu bil asbabi sunnah. Dan mengambil sebab-sebab apapun itu termasuk sunnah. Nah, dalam konteks ini kita bisa ngambil poin bahwa dalam kondisi situasi yang normal, ya, dalam situasi kondisi yang normal, maka mengambil vaksin itu adalah dianjurkan. Nah, apalagi kalau seandainya situasinya tidak normal. Nah, tentu hukumnya lebih tinggi daripada itu. Nah, kalau seandainya perintah itu ada level, maka perintah yang rendah itu namanya sunnah, sementara perintah yang kuat itu namanya wajib. Nah, sehingga kalau di dalam situasi normal, misalkan kita ini dari dulu kalau ibadah haji kan selalu vaksin. Nah, meskipun tidak ada wabah, tidak ada tidak ada virus, ya, kalau ada pun nggak mengerikan. Tapi itu pun kemudian kita dalam konteks kehidupan di bawah penguasaan satu otoritas negara tertentu, kita diminta untuk vaksin meningitis. Ya. Nah, kalau al-akhdhu bil asbab sunnah dalam situasi yang normal, tentu dalam situasi pandemi yang bukan hanya sekedar orang Indonesia yang merasakan, tentu tidak lagi sunnah, tentu perintahnya jadi lebih atas lagi. Jadi Al-Quran dan sunnah ini isinya cuma dua. Yang pertama adalah al-amru, yang kedua adalah an-nahyu. Perintah dan larangan. Quran dan sunnah itu kalau kita bahas, isinya cuma satu, yaitu larangan, dan yang kedua adalah perintah. Maaf, ya, perintah dan larangan. Perintah yang kuat namanya wajib. Perintah yang tidak sampai tahap kuat namanya sunnah. Perintah juga, ya, perintah juga. Begitu juga larangan. Larangan yang kuat namanya haram. Sementara larangan yang di bawah level haram namanya makruh. Nah, di tengah-tengah itulah kemudian ada yang disebut dengan mubah. Mubah itu free choice, terserah mau mengambil, buat atau mau nggak ngelakuin itu terserah. Kemudian yang kedua, adafu aula minar raf'i. Antisipasi itu lebih prioritas daripada mengangkat. Jadi kalau orang ini sehat gitu ya, antisipasi untuk terus supaya dia sehat itu jauh lebih ditekankan daripada harus berobat ketika sudah sakit. Artinya proses untuk tetap sehat itu jauh lebih diutamakan daripada proses untuk berobat ketika sakit. Yang kedua, yutahammal ad-dararul khas lidhararil am. Jadi kemudharatan yang khusus atau private itu perlu diambil untuk menolak kemudharatan yang lebih besar. Di dalam konteks makna yang ini ya, yang radikal gitu ya. Kalau seandainya vaksin ada beberapa case yang kemudian membuat orang efeknya begini dan begitu, itu adalah, mohon maaf, adalah harga yang harus diambil untuk memastikan supaya kemudharatan yang lebih besar itu tidak terjadi. Artinya, secara kedokteran, itu bisa diprediksi kalau orang itu nggak vaksin, maka kondisi pandeminya akan seperti ini. Nah, itu kan ada. Tentu tenaga kita, expert kita di bidang kedokteran punya datanya. Nah, oleh karena itu, dilakukan upaya yang salah satunya adalah vaksin. Kalau seandainya dengan vaksin ini ada beberapa case, orang di sana habis vaksin begini, orang situ habis vaksin begini. Nah, ini berarti kan namanya doror khas. Nah, dalam konteks seperti ini, maka bisa kita maknai bahwa adanya kemudharatan dalam ruang-ruang yang mikro, private yang seperti itu adalah harga dalam tanda kutip, harga yang harus dikeluarkan untuk
menjaga supaya kemudaratan yang besar itu tidak terjadi. Kemudian yang keempat, ad-darar yuqaddar biqadarihi atau ad-darar tuqaddar biqadarihi. Kemudaratan itu ditakar sesuai dengan sejauh mana level kemudaratannya. Artinya kalau kemudaratannya ringan, ya kadarnya sebegitu. Antisipasinya ya sesuai sebegitu. Tapi kalau seandainya kemudaratannya itu sudah besar, gitu ya, membahayakan, maka dia juga harus ditimbang dengan nilai yang seberat itu. Karena nilainya berat, maka antisipasi yang harus dilakukan juga harus sama dengan itu. Jangan sampai cara kita mengelola penyakit dalam situasi yang sedang gitu, itu kita samakan dengan cara kita mengelola ketika ada pandemi yang besar. Nah, gitu-gitu ya. Kira-kira itu yang keempat. Yang kelima adalah ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Kemudaratan itu harus dimusnahkan. Nah, dalam konteks ini tentu vaksin ini sebagai salah satu upaya untuk atau menghilangkan atau memastikan atau menepis atau melenyapkan kemudaratan yang berupa COVID itu. Nah, bagaimana dengan fikih vaksin ini? Ya, yang saya pahami, jadi dalam konteks kehidupan kita, baik dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara, maka semua aktivitas yang kita lakukan ini harus sesuai dengan tiga konsideran. Yang pertama adalah harus aman qanuni. Artinya kegiatan kita, aktivitas kita, pekerjaan yang kita lakukan ini harus aman sesuai regulasi. Jangan sampai kita ini melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar regulasi yang telah ditetapkan oleh masyarakat, otoritas di mana kita hidup. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau dalam sisi syariah tentu lampu merah itu nggak ada hadisnya, nggak ada Qur'annya begitu ya. Nggak ada itu orang itu harus ngikutin kalau mau belok nggak boleh ngelewatin jalan kecuali yang patah-patah, jalan lurus putih semua kalau kena pasti polisi kena. Nggak ada itu dalam syariah. Maksud saya dalam Quran ataupun hadis. Tetapi karena kita hidup di satu wilayah yang itu menjadi satu kesepakatan sebagai regulasi, maka mau nggak mau kita harus turuti itu. Itu contoh yang paling kecil, aman qanuni. Yang kedua adalah aman tibi. Dalam konteks vaksin, apapun yang kita lakukan, apapun dalam konteks kedokteran, apapun yang kita lakukan, yang kita akses, maka harus aman dari sisi kedokterannya. Dan yang ketiga, dan ini yang menjadi sesuatu yang paling penting dari semuanya adalah secara syar'i harus aman. Secara syar'i harus aman. Nah, aman qanuni tadi kira-kira sudah ya. Saya tentu tidak akan mengambil poin yang qanuni dan tibi, tapi mungkin saya akan ngambil pada aspek yang syar'i ini, aspek yang syar'i. Nah, dalam konteks syar'i, setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan ditentukan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor niat. Apapun yang kita lakukan, itu pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat bagaimana niat kita. Nah, dengan demikian, maka niat itu akan menjadi faktor penentu sejauh mana amalan seseorang. Ibnu Al-Mubarak, Muhammad bin Al-Mubarak, dia pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyyah. Bisa jadi amal yang sepele itu menjadi agung di mata Tuhan, di mata Allah, gara-gara dilaksanakan atas motivasi niat yang tepat. Begitu sebaliknya, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Sebaliknya ada pekerjaan-pekerjaan besar, ada proyek-proyek yang besar yang kita lakukan, tetapi ternyata kita memiliki problem dalam hal niat, maka juga meskipun pekerjaan besar, dia akan menjadi kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dalam konteks dalam konteks niat ini, tentu saya memahami bahwa tindakan mengikuti vaksin
yang apabila diniatkan untuk melaksanakan perintah Allah, perintahnya apa ya tadi? Kalau sehat harus tetap berusaha tetap sehat gitu ya. Kalau sakit maka dia harus berobat. Kalau ada wabah dia harus lari. Maka dalam konteks ini tentu saya melihat bahwa kalau seandainya aktivitas kita untuk mengambil vaksin itu kita lakukan atas dasar niat yang tepat, maka ini akan menjadi ibadah. Dan mungkin waktu kita 1 jam, 2 jam untuk ngantri vaksin, yang mungkin itu tentu sepele, bisa jadi akan menjadi amalan yang agung di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita ikut berkontribusi di dalam menghadirkan, apakah suara saya dengar? Kedengeran, Pak. Oh, kok ada yang ini? Kok ada yang ngechat? Ya. Jadi itu. Jadi kenapa disebut tu'adzimun niyah? Karena kita ikut kontribusi, ya. Karena ikut kontribusi dalam menghadirkan kondisivitas di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan kita dari yang kita lakukan di atas muka bumi ini juga ditentukan pada maksud yang kita tuju. Nah, menurut hemat saya, mengikuti program vaksinasi secara khusus mungkin COVID-19 ya, itu adalah tujuannya untuk membentuk imunitas individual. Ya. Kalau imunitas individualnya terbentuk, maka nanti akan terbentuk imunitas komunal. Nah, berbanding dengan capaian manfaat dan eliminasi mudarat wabah, di sana terdapat kalkulasi pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal kita menyatakan bahwa kita ikut ini karena kita ikut berkontribusi di dalam membangun imunitas komunal. Nah, jika itu kita lakukan, maka hadis Rasulullah yang saya sebutkan di sini bisa kita jadikan sebagai legitimasi syariahnya. Apa? Man nafasa'an mu'min kurbatan min kurobid dunya. Siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan yang ada di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Maka Allah nanti di hari kiamat akan bebaskan kita dari kesulitan. Coba bayangin ya, kalau dari sisi kedokteran, kalau dulu itu tidak ada vaksin cacar, ya, tidak ada vaksin chickenpox gitu ya, bisa dibayangin kayak apa gitu ya. Nah tentu pemerintah dahulu telah melakukan upaya itu dan menurut hemat saya berhasil gitu ya. Ada beberapa case yang terjadi, tetapi kalau dilihat dari datanya, tentu ini tidak bisa dinafikan karena upaya yang dilakukan kesadaran oleh masyarakat untuk mengikuti vaksin. Nah, dengan demikian upaya yang kita lakukan ini akan menjadi upaya yang kita lakukan yang didasari atas tujuan ini akan menjadi kontribusi kita di dalam menghadirkan kebaikan di tengah masyarakat. Seseorang yang terpapar COVID-19, kita bisa membayangkan ya, berhari-hari berada di dalam karb kesulitan. Apalagi kalau dia seandainya diisolasi sendiri, ya, keluarganya nggak boleh nunggu gitu ya. Tentu itu karb ya. Dan secara medis itu bisa diminimalisir kalau seandainya semakin banyak masyarakat yang terlibat. Jika semakin banyak masyarakat yang terlibat, berarti karb bisa diminimalisir. Ya. Nah, kita juga kemudian membayangkan jika ada seorang suami yang terpapar selama beberapa hari, kemudian dalam kondisi yang tidak mudah, yang sulit, kemudian dibantu oleh istrinya. Dan ternyata yang meninggal bukan suaminya, tetapi justru istrinya misalkan. Ini kan berarti karb, karbin. Jadi makin susah tambah susah begitu. Nah itu ini saya ya, itu yang kedua ya. Jadi konteksnya adalah apapun yang kita lakukan itu dinilai dari yang pertama niat, yang kedua adalah yang dituju, dan yang keempat ada dampak mudarat atau manfaat. Setiap perbuatan yang kita lakukan ini ada asarnya.
Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mencatat bukan hanya pekerjaan kita saja, tapi juga asarnya. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu Madinah biasa yasinan apa enggak ini? Ya. Inna nahnu nuhyil mauta, kami hidupkan manusia yang mati itu. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan tulis semua perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia. Bukan hanya sekedar itu, wa atharahum, dan jejak-jejaknya. Artinya kalau kita melakukan kebaikan, yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kebaikan satu doang itu yang akan dicatat, tapi efek dari kebaikan itu. Jadi kalau ada anak kecil dari kejauhan melihat, oh ternyata Kak Weni ngelakuin ini, ditiru gitu misalnya, itu akan dicatat. Ya, Kak Weni ini ambil botol air gitu ya, botol air mineral gitu ya. Ternyata dari kejauhan ada anak kelas S2 SD, dilihat tuh. Kemudian dia tiru. Nah, yang dicatat oleh Tuhan bukan hanya sekedar perbuatan baiknya Kak Weni mengambil botol air mineral, itu dicatat. Tapi juga siapa saja yang meniru Kak Weni itu akan dicatat juga. Nah, dengan demikian, perbuatan kita ini tidak hanya dilihat niat kita, tidak hanya dilihat maksud yang kita tuju, tetapi juga dilihat dari efeknya. Nah, dalam bahasa Nabi itu, siapa yang meng-create kebaikan, lantas diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan yang ia create itu, dan seluruh orang yang ngikutin kebaikan yang telah di-create oleh orang tersebut. Sebaliknya, kalau orang itu meng-create keburukan, melakukan keburukan, maka dia akan dicatat buruknya yang dia lakukan, dan orang-orang yang meniru keburukannya. Nah, saya kembali kepada vaksin. Dengan vaksinasi, ya, cacar serempak misalkan dalam konteks itu, Indonesia kini sudah terbebas dari wabah. Begitu pula dengan vaksinasi malaria dan sebagiannya DBD. Nah, dengan demikian efeknya kan jadi bagus. Ya. Jadi ketika kita ini berikut serta di dalam kesuksesan memegang vaksin, itu bukan hanya sekedar menjaga diri kita dari penyakit-penyakit tersebut secara kedokteran, tetapi kita juga menghadirkan kesan-kesan positif, meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang kemudian bisa menghasilkan masyarakat yang seperti itu. Nah, tentu tidak ada yang sempurna ya, masih ada case-case, karena yang sempurna itu hanya Tuhan, yang sempurna itu hanya Tuhan, dan yang sempurna kenikmatan itu hanya di surga. Kalau di dunia pasti enggak. Di puncak kenikmatan kita itu ada kelelahan, ya. Di puncak kelezatan itu ada lemes, tahu lemes, apa lemes tuh ya. Itu makan enak gitu ya, habis itu lemes gitu ya. Pokoknya di setiap kali ada kenikmatan pasti ada. Nah, yang 100% sedap itu, sempurna itu cuman Allah dan cuma di akhirat nanti. Nah, artinya kalau seandainya ada orang, yang sana habis vaksin begini, yang kita habis vaksin itu vaksin masih kena lagi, kemarin sudah vaksin 2 kali malah kena yang kedua. Nah, tentu saya mengatakan kayak begitu ya. Nah, mencermati tiga hal tadi, kemudian mulai niat, tujuan, dan manfaat, kita dapat memposisikan isu vaksinasi untuk imunitas dari wabah COVID sekarang ini. Sehingga program kita untuk mengikuti vaksinasi itu disebut sebagai albir. Niat baik, tujuannya benar dan baik, kemudian dilihat dari dampak yang ditimbulkan juga baik, tentu ini disebut dengan albir. Nah, dalam konteks albir, Allah menuntut kita kalau dalam hal kebaikan itu kita harus kolaborasi, harus bersolidaritas, harus berkolaborasi. Bahasanya dalam Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sehingga yang ngelakuin vaksin itu bukan hanya 1-2 orang, tetapi kebaikan ini harus didiseminasi, harus dimobilisasi. Mulai yang sisi semua lah ya, kolaborasi, elaborasi, kemudian mobilisasi. Nah,
Nah, kenapa harus demikian? Ya, karena Allah menghendaki dalam hal kebaikan dan takwa kita ini bertahun. Nah, goal dari vaksinasi adalah imunitas. Tujuan utamanya adalah melindungi jiwa. Dan tentu melindungi jiwa adalah salah satu di antara maqasid yang 5 yang dijaga, yang harus dijaga, yaitu menjaga jiwa. Hifdzun nafsi, hifdzuddin yang pertama. Yang kedua, hifdzun nafsi, melindungi jiwa. Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat, hifdzun nafsel, menjaga anak keturunan, generasi. Kemudian yang kelima, hifdzul mal, menjaga aset harta kekayaan. Nah, dengan demikian, apa yang kita lakukan, vaksin tadi, tentu dalam konteks ini, bahwa umur sudah iya, ya, umur sudah ada ketentuannya, ya. Tetapi kita diberikan pilihan apakah kita ini akan menjalani umur ini dengan kebaikan atau keburukan. Itu pilihan kita. Rizki memang sudah diatur di sono. Tapi kemudian apakah kita ini akan memaksimalkan kehidupan ini untuk mencari rizki yang halal atau yang haram? Nah, itu kita. Itu kita. Nah, dengan demikian, dengan beberapa argumen tadi kemudian saya mengatakan bahwa apa yang sedang kita lakukan terkait dengan vaksin ini adalah masuk dalam kategori menjaga salah satu di antara tujuan utama dihadirkannya syariah ini. Ya, itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga terkait pro dan kontra vaksin itu sendiri. Nah, saya mengkompilasi ada 3 hal yang mungkin menjadi perbincangan orang. Yang pertama adalah terkait dengan isu kehalalan vaksin. Ya, isu kehalalan vaksin. Ada orang yang nggak mau vaksin itu bukan takut vaksinnya, bukan takut jarumnya. Ya, ada sih yang nggak mau vaksin takut jarum. Tetapi kalau debat seolah-olah dia paling dokter gitu ya. Padahal sesungguhnya dia takut jarum. Nah, tapi ada juga orang yang sesungguhnya masih ragu-ragu dengan vaksin karena persoalan halalan gitu. Vaksin masih belum kontak kayak gitu, cara lain harus begitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga terkait efektivitasnya. Halal sih sudah ada sudah ada fatwanya ya. Ya, kalau ada cara lain ya boleh, tapi jangan kemudian kalau pakai vaksin kemudian disalahin. Yang ketiga, seperti vaksin itu kemarin Ustadz ya gitu ya udah vaksin ikut MUI, tapi kemudian ternyata yang kedua kena dia gitu kan. Nah kalau begitu ngapain gitu ya? Ada tiga hal ini yang mencoba saya inventarisir dan saya coba untuk ngasih responnya. Rekan-rekan semuanya, sejauh yang saya tahu, sepanjang yang saya tahu, Islam ini meskipun rujukan utama ulama sedunia itu adalah Quran dan Sunnah, tetapi cara para ulama memahami Quran dan Sunnah itu tidak menggunakan satu pendekatan. Ada beragam pendekatan. Ya, makanya lihat saja bagaimana corak Islam di sekarang Saudi Arabia ini dengan corak keagamaan yang difahami para ulama kita, misalkan di Maghrib Arabi. Maghrib Arabi itu Afrika Utara ya. Arab yang paling barat namanya Maghrib. Maghrib itu barat gitu, Arabi itu Arab yang bagian barat. Kalau sekarang masuk Afrika Utara ya. Tempat di mana Al Ustadz Ahmad Fihri Fahri belajar dulu ya. Libya, Tunisia, Algeria, Mauritania sampai Maroko sana, nah, itu namanya Afrika Utara. Kalau kita perhatikan corak keagamaan yang difahami dan diimplementasikan oleh para kaum muslimin di Afrika Utara kan ada corak yang khas gitu ya dengan yang difahami oleh para ulama kita di Saudi. Begitu pula dengan corak keagamaan yang difahami diamalkan oleh para kaum muslimin yang ada di misalkan di Ardhus Syam, Palestina, kemudian Lebanon, Syria, Jordan, itu juga saya tidak mengatakan berbeda ya, tetapi ada kekhasan ya.
Begitu juga yang difahami oleh para ulama dan kaum muslimin di Asia Tengah. Contoh, nanti rujukannya Quran dan Sunnah. Nah, oleh karena itu, saya izinkan untuk mensimplifikasi pendekatan itu pada 3. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan tekstualis. Tekstualis itu cara memahami Islam ini didominasi oleh pemahaman teks, literalis, nah gitu bahasanya. Motonya indah gitu ya. Ya pokoknya yang ada dalam Quran dan Sunnah kita terima gitu. Kalau enggak gitu ya. Nah tentu saya tidak dalam konteks menyalahkan, tetapi izinkan saya untuk mengkritisi. Pemahaman ini tentu kurang realistis. Kenapa? Karena Quran dan Sunnah itu tidak berubah sejak dulu sampai sekarang ya. Quran itu 30 juz, nggak berkurang dan nggak berlebih gitu ya. Begitu juga dengan Sunnah. Tetapi perjalanan kaum muslimin ini dinamis, tidak ada, itu di zaman Nabi ada. Sesuatu yang di zaman Nabi itu belum diputuskan, yang memutusin, orang belum ada case-nya, itu ada di zaman khalifah yang keempat. Artinya apa? Nususus syariah itu mahdudatun. Nas-nas syariah itu terbatas, limited. Saya katakan limited karena Quran itu sejak zaman Nabi Muhammad sampai zamannya Sister Weni 30 juz, nggak kurang nggak lebih gitu ya. Sementara problem yang dihadapi oleh kaum muslimin itu selalu dinamis berkembang. Al-ahdath wal waqa'i tataghayyar mutajaddidah. Jadi berkembang gitu ya. Nah, yang pertama ini mohon maaf gitu ya. Karena corak pendekatannya adalah tekstualis dan literalis, maka biasanya menghasilkan corak pemahaman yang rigid gitu ya, ketat, susah ya. Saya pakai tanda koma ini karena kadang-kadang ungkapan-ungkapan ini digunakan sebagai amunisi yang tidak setuju gitu ya. Tapi dari sisi corak pemikiran memang keras dia. Demokrasi nggak boleh, kenapa? Karena di Quran nggak ada, di hadis nggak ada gitu ya. Republik itu nggak ada, adanya khilafah begitu ya. Ini corak yang pertama ya. Tentu saya tidak dalam konteks untuk menyalahkan, tapi saya mengkritisi model corak yang kayak begini. Ini yang pertama. Sehingga nggak ada itu perbankan syariah itu, sama aja itu. Orang tempat di mana bank itu lahir, mereka udah babak belur kok. Masa bank itu kita adopsi ke negara kita, begitu. Kenapa nggak ada? Nah, ini perlu penjelasan lebih jauh gitu ya. Misalkan soal bentuk negara ya. Kalau kita perhatikan di dunia Islam ini kan bentuk negara macam-macam dan itu semuanya acceptable dan juga executable. Ya. Ya di zaman Nabi nggak ada kerajaan kan, tapi sekarang di dunia Islam ada raja. Di Saudi Arabia ada raja, di Jordan ada raja, di Maroko ada raja gitu ya. Nah, kemudian republik misalkan. Nah, di zaman sahabat, di zaman Nabi itu kan juga nggak kekhalifahan, tapi di zaman khalifah ada kekhalifahan. Republik mana? Pakistan republik, Mesir yang ada Al-Azhar juga republik. Mana lagi yang republik? Pakistan begitu ya. Wah, begitu. Artinya apa? Kalau kita perhatikan Nabi itu tidak memberikan mekanisme tertentu di dalam bentuk negaranya. Silahkan nanti didalami ya. Mekanisme suksesi kepemimpinan mulai daripada sesaat selepas Nabi wafat sampai kemudian Abu Bakar dilantik, Umar dilantik, Utsman dilantik, Ali dilantik, itu tidak menggunakan satu form yang sama, tidak menggunakan template cara mekanisme suksesi yang sama. Ini artinya kan ada ruang gitu, ada ruang. Nah, tetapi pemahaman yang tekstualis tidak mengendaki itu, ya, tidak mengendaki. Ini yang pertama. Yang kedua, ada pendekatan yang dia kontekstualis, terlalu kontekstual, terlalu terlalu liar, semuanya boleh, permisif ya.
Jadi kalau tekstualis itu semuanya nggak boleh gitu ya. Sementara kalau tekstualis itu semuanya boleh asal maslahat. Sehingga menghasilkan corak-corak pemikiran yang semuanya sama begitu ya. Ya atas nama maslahat gitu ya. Ya namanya jilbab itu kan produk budaya Arab katanya. Zaman sekarang mau udah nggak relevan lagi gitu kan. Atau misalkan ini walidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki dan perempuan itu dari sisi warisnya itu 1:2. Itu kan zaman ketika perempuan masih di belakang. Ya, yang kehidupannya di ruang domestik antara kasur, antara sumur dan antara dapur. Itu dulu gitu. Tapi sekarang perempuan sudah menjelma di ruang-ruang publik, di ruang-ruang strategis mereka juga udah ambil posisi itu. Jadi kalau zaman dahulu dapat separuh pun udah oke lah gitu kan, mereka di dalam domestik semua. Tapi kan sekarang enggak, ini udah enggak kompatibel gitu, enggak relevan lagi dengan zaman. Nah begitu. Jadi karena alasan kontekstualis dan alasan apa namanya tadi maslahat, maka perkara-perkara yang baku, yang fundamental yang sudah dipegang oleh para ulama abad berabad itu mereka pertikaikan. Nah, menurut hemat saya kedua-dua pendekatan ini tidak tidak tepat menurut hemat saya. Jadi yang pertama menghasilkan corak pemikiran yang semuanya nggak boleh begitu ya, rigid, kemudian ketat gitu ya. Sampai-sampai ada buku itu judulnya Halal Haram dalam Muamalah Islam. Tapi ketika kita baca isinya haram semua, nggak ada yang halal. Gimana sih judulnya halal haram tapi kok isinya haram semua gitu ya. Halalnya yang mana gitu kan. Nah, itu yang pertama. Sementara yang sebelahnya ada yang semuanya boleh. Semuanya boleh. Nah, tentu apa yang saya sampaikan ini bukan apa namanya igauan ya. Misalkan seorang ulama usul dari kalangan madhab Maliki namanya Imam Al-Qarafi. Imam Al-Qarafi menyampaikan di dalam kitabnya Al-Furuq itu al-jumudu alal mangkulati dhalun fiddin wa jahlun bisalafil ummah katanya. Jadi jumud, beku alal mangkulati atas nas-nas yang dinakal, artinya berarti Quran dan Sunnah. Jumud berarti tidak dianalisa lebih jauh ya, karena Quran dan Sunnah itu kalau nggak dibunyikan oleh mufasir nggak bunyi kan. Kalau tidak dianalisa oleh ahli fikih kan nggak ada hukumnya gitu. Karena Quran itu nggak mengatakan wajib, nggak mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib dan sunnah itu ahli fikih. Sehingga kata Imam Qarafi al-jumudu alal mangkulati dhalun. Jumud, beku terhadap nas dan Quran tanpa dilihat asbabun nuzulnya, tanpa dilihat ilatnya, tanpa dilihat lafaz am dan khasnya, muqayyad mutlaknya, itu adalah dhalun, sesat, jahlun, dan juga bodoh. Nggak ngerti bagaimana tradisi ulama kita zaman dahulu. Nah, dengan demikian kedua-duanya menurut saya. Nah, kita ingin yang tengah ini. Yang tengah ini apa? Yang tengah kita memiliki pegangan istidlal yang kuat terhadap nas, tapi pada saat yang sama juga kita mengelaborasi, mengakomodir perkembangan-perkembangan zaman. Sehingga kita bisa verifikasi, kita bisa petakan mana yang memang betul-betul haram gitu ya. Mana yang bisa kita ambil kemudian kita kasih alternatif dengan Islam gitu. Ini pendekatan yang pertama. Jadi kita juga nggak kampungan amat gitu ya, maksud saya ya. Tapi juga kita ini nggak keterlaluan banget gitu ya. Nah, pendekatan inilah yang kita inginkan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena corak pemikiran ini akan berdampak pada kita memilih, menentukan dan menghukumi produk-produk kekinian yang di zaman Nabi dulu nggak ada. Vaksin itu nggak ada, katanya. Zaman Nabi nggak ada. Kan Allah itu sudah mendesain ada vaksin dari alami. Apa itu? Air susu ibu ya. Itu kan vaksin dari Tuhan, sudah cukup itu. Ini kan apa namanya corak-corak pemikiran yang tekstualis begitu, yang tekstualis. Oh, ya, iya, nggak ada yang menafikan bahwa ASI itu apa namanya memiliki zat-zat yang memang diperlukan untuk itu semuanya. Tapi jangan kemudian
menafikan ada produk-produk hasil daripada maksimalisasi penggunaan akal yang itu juga dituntut oleh Tuhan kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan tuntutan kita untuk memaksimalkan akal gitu ya. Nah, tapi di saat yang sama juga jangan semuanya dibolehkan gitu. Kita harus petakan, harus i'rab mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, isu yang pertama tentang kehalalan vaksin. Saya ngasih gambaran umum saja. Jika seandainya vaksin itu halal, selesailah. Ya. Kalau sudah dinyatakan halal oleh lembaga otoritas, tapi kemudian nggak mau vaksin, ya itu urusan lain. Ya sama seperti kalau kita ini dari sekian banyak makanan yang ada di warung Padang itu, ada yang suka rendang, ada yang suka kikil, ada yang suka ayam ayam kari. Nah, itu urusan lain. Yang penting itu halal gitu ya. Dan kalau nggak mau, ya jangan kemudian mempengaruhi orang lain untuk nggak mau seperti dia, gitu. Kita sukanya ayam kari, tetapi rupanya kita bilang sama teman, nggak enak itu kikilnya, enak ayam kari saja. Tentu kan nggak tepat kalau kayak begitu. Itu yang pertama. Jadi kalau seandainya vaksin yang digunakan itu halal, sudahlah. Ada orang nggak mau pun ya nggak usah diterusin. Memang orang nggak mau, walaupun dibilang halal ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jika kehalalannya itu tidak jelas najis atau sucinya. Jadi tidak bisa dipastiin apakah apakah vaksin yang ada ini halal atau enggak, najis atau suci. Ya. Tentu yang memiliki otoritas untuk menghukumi ini bukan ahli fikih, bukan ulama tafsir, tetapi adalah expert di dalam saintifik ya, saintis gitu ya. Nah, tapi saya hanya ingin mengambil saja kalau seandainya vaksin yang ada itu tidak bisa dinilai, tidak jelas ada najisnya, ada unsur najisnya atau tidak, maka segala sesuatu hukumnya kembali kepada awal. Hukum keadaannya apa? Suci. Nah, jadi segala sesuatu di atas muka bumi ini sesungguhnya suci, kecuali sudah ada jelas-jelas hal yang membuat dia ini nggak suci. Nah, gitu. Jadi ini, tapi jangan keburu memvonis ya. Yang saya poinnya adalah yang bisa menentukan barang vaksin ini ada najisnya atau tidak ada najisnya, itu tentu bukan kita, tetapi adalah saintis. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau seandainya ada unsur haramnya, bagaimana? Nah, misalkan orang bikin vaksin itu kan nggak kayak orang bikin cendol kan. Kalau bikin cendol itu satu gelas, satu centong esnya, satu centong cendolnya, satu centong gulanya gitu kan, nggak kayak begitu kan. Nah, tapi coba sekarang kalau seandainya ada unsur haramnya di dalam vaksin itu dengan jumlahnya misalkan 1%, ya 1%, itu berarti kan yang 99%-nya halal. Misal nih, kalau seandainya dalam vaksin itu ada unsur babinya, kan bisa diketahui berapa persen unsurnya itu, ya kan? Sementara yang lain-lain yang tidak babi itu berarti kan halal semua. Nah, kalau seandainya ada unsur babi 20%-nya misalkan, yang 80% itu yang halal, tentu kan masih dominan yang halal kan? Nah, dalam hal kayak begini, ulama fikih punya qawaid ghulibal aghlabiyah. Yang mayoritas itu menang. Yang mayoritas itu menang. Itu secara fikih ya, secara fikih kayak begitu. Jadi kalau seandainya kita ini punya air, kalau dalam mazhab Syafi'i itu namanya ada satu kolah, air yang sudah banyak ya. Kalau di kampung-kampung itu dulu kalau wudhu kan nggak pakai keran ya, pakai kayak kolam gitu ya, kolam itu banyak airnya. Nah itu kalau seandainya ada najis satu botol 600 mili najis ke situ kan nggak ngaruh. Nah itu maksudnya. Idza balaghal ma'u qullatain. Kalau seandainya air itu sudah mencapai 2 kolah, maka nggak ngaruh walaupun ada najis, gitu kira-kira ya. Nah ini yang ketiga. Nah yang keempat, kalau seandainya unsur haramnya itu dominan, kayak mana? Ya, kalau seandainya unsur dominannya lebih dominan kayak mana? Nah,
Allah menyebut di dalam surah Al-An'am 145, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin. Ya, barang siapa yang melakukan perbuatan karena terpaksa, ya. Famanitturra itu yang terpaksa, ghaira baghin, bukan karena keinginan untuk melampaui batas, wala 'adin, dan bukan pula untuk nakal, untuk ngelawan gitu ya. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Saya ngambil in case ya, ini tentu suasananya sudah nggak seperti awal-awal dulu ya. Dari sisi kedokteran, yang tahu bahwa sesungguhnya vaksin ini satu-satunya jalan itu kan mereka ya. Kita kan nggak punya. Kita ini kan cuma menghukumi sesuatu bersumber daripada medsos dan sesuatu yang viral. Sementara kalau dokter, ahli perobatan, ahli pandemi itu kan mereka pada ilmunya. Nah, kalau seandainya menurut mereka tidak ada jalan lain kecuali vaksin, dan ternyata yang dijumpai vaksin ini belum ada yang halal, maka tentu pilihannya yang nomor 4 ini. Apa? Pamaniturro, terpaksa. Ghairabahin, terpaksa. Bukan karena ngelawan, bukan karena nakal. Inna rabbaka ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Ya. Nah, persoalan apakah ini keterpaksaan atau tidak, ini kan berarti terkait dengan situasi kita. Situasi bagaimana kondisi di lapangan kan begitu. Tetapi kalau seandainya in case harus begitu, Allah memberikan solusi itu, memberikan solusi itu. Nah, oleh karena itu di poin ini saya ingin menyampaikan, di tengah-tengah ada orang tuh pro kontra terhadap vaksin, saya cuma ingin mengatakan bahwa sesungguhnya saya ini betul-betul bodoh. Bahkan izinkan saya mengatakan bahwa kebodohan kita, saya ini bukan saya bodoh sendirian, tapi bodoh berjamaah. Kenapa bodoh berjamaah? Ya kalau seandainya kita menolak vaksin-vaksin yang ada, in case vaksinnya itu haram, lantas apa yang harus kita lakukan sebagai orang Islam untuk menyelesaikan persoalan ini? Kalau orang lain mungkin yang bukan Islam itu membuat vaksin, ya buatlah kamu apa yang bisa dibuat. Dan itu kasih nama lah, apa namanya begitu ya. Entah namanya vaksin apa, entah namanya apalah, kasih nama begitu. Ya, tapi kan kita nggak bisa buat, ya nggak bisa buat. Justru nama-nama vaksin yang beredar itu kan menunjukkan bahwa yang buat bukan kita. Kalau yang membuat kita tentu namanya Oka, namanya Arif, ya. Tapi yang mulai apa namanya, yang pertama itu perlu Sinovac, terus kemudian Pfizer, Moderna, itu kan menunjukkan yang membuat bukan kita. Kalau yang membuat kita yang pasti namanya Afnijar gitu kan, atau paling enggak Hamad begitu, atau Atif gitu kan. Tapi kan enggak gitu. Maka saya ingin mengatakan di tengah-tengah kita ini apa namanya pro kontra terhadap vaksin, maka sesungguhnya semakin menunjukkan bahwa saya ini bodoh. Dan izinkan saya ingin mengakui bahwa yang bodoh bukan saya, tapi bodoh berjamaah. Itu ya. Itu aja. Ya kan dulu ketika para ulama kita hebat kan bisa meng-create teori-teori ilmu dalam segala bidang. Ya, mulai dari Al-Jabar sampai seterusnya Khawarizmi itu kan karena yang menciptakan orang Muslim sehingga jadi itu. Nah, kalau saya misalkan bisa bikin apa namanya memproduksi apa namanya sesuatu yang untuk nangani ini, boleh juga kan saya nyebut Pak Coy gitu kan, nggak masalah kan. Itu kan suka-suka saya yang bikin gitu. Nah, sekarang karena yang bikin mereka, pakailah nama mereka gitu ya. Nah, itu candaan tapi itu sakit itu ya, sangat menyakitkan itu. Jadi ngapain sih pada diskusi pro dan kontra soal vaksin? Ngaku aja lah, ente nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kalau seandainya in case bahwa pandemi COVID-19 ini adalah apa namanya bikinan orang lah, apalagi skenario lah, apa semua terserah lah. Tapi yang pasti banyak orang yang meninggal gara-gara itu, dan yang pasti kita cuma bisa debat, nggak bisa apa-apa. Nah itu aja udah.
Jika menggunakan, itu yang pertama ya, soal kehalalan vaksin. Jadi saya menghadirkan beberapa kemungkinannya. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, kan nggak harus vaksin, ya, ada cara lain selain vaksin. Sesungguhnya Tuhan ini sudah mendesain nggak perlu vaksin itu, ASI itu sudah lebih daripada vaksin, ada kayak begitu kan ya. Atau pakai apa, kunyit lah, pakai apa yang dulu itu semuanya diminum sama orang itu kan. Nah, ya kalau seandainya ada cara lain ya silakan. Tapi cara-cara lain yang berkembang itu kan sesungguhnya berdasarkan ilmu titen, bukan ilmu riset. Ya kan? Kalau vaksin ini kan dibikin atas dasar riset, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Tapi kalau misalkan mulai dari wedang uwuh, kemudian ramuan itu kan nggak bisa dijelaskan bahwa mungkin daun kelor itu memiliki zat begini-begini, iya, tapi kan dari daun kelor itu yang bisa untuk nanganin COVID itu yang mana? Yang daunnya, yang akarnya, yang kulitnya, atau yang tangkainya, kan kita nggak tahu. Ya, daun kelor saja itu kalau dilihat dari sisi saintifik kan memiliki kandungan yang beragam itu. Dan namanya aja nggak bisa ngapalin, apalagi fungsi dan kegunaannya kan. Oh ya, jadi silahkan aja kalau seandainya ada cara lain, ya. Nah, lagian dari sisi fatwa kan yang MUI kan juga nggak mewajibin kan, cuma ngebolehin. Jadi kalau ente nggak mau ya nggak apa-apa. Jangan kemudian nganggep kita juga salah juga kalau mewajibkan gitu ya. Gitu. Yang kedua, namun jika ada konfirmasi efektivitas vaksin ampuh dan yang lain hanya sekedar asumsi, bisa jadi yang boleh itu menjadi wajib karena kemaslahatan. Nah, jadi vaksin sudah bisa dinilai, sudah bisa dijelaskan oleh para pakarnya. Sementara yang berkembang cara-cara lain itu hanya asumsi, hanya ilmu titen. Oh, yang sana minum ini dia sembuh, begitu misalkan kan, minum ini dia sembuh sehingga semuanya diminum. Apa kata orang diminum, dibilang kata orang diminum. Nah, kan jadi nggak adil. Ente dengar orang di WA dengar, tapi dari dokter ente nggak dengar, gimana ceritanya? Dokter itu untuk menjadi dokter spesialis itu perlu berapa belas tahun untuk belajar. Nah, sementara ente dapat postingan di WA di Mensus tiba-tiba langsung percaya kan? Nah, begitu. Jadi ada sesuatu faktor yang membuat kita jadi nggak adil. Jadi udah dari awal nggak adil dari pikiran. Yang ketiga, kalau seandainya vaksin ini kemudian diputuskan oleh pemimpin wajib, ya akan jadi wajib. Wajibnya tentu bukan karena vaksinnya, tetapi karena diperintah oleh pimpinan kita. Gitu ya. Oke, sedikit lagi ini ya. Kemudian efikasi vaksin, seberapa efektivitasnya ya. Jika tidak sempurna, ya tetap lebih baik daripada nggak sama sekali. Oh, dia Sinovac cuma sekian persen, ya lebih baik kan daripada nggak sama sekali. Ente ngapain ngomongin efikasi? Makanya dari awal juga udah nggak mau. Nah, tapi kalau seandainya masih ngomongin efikasi, mana yang lebih baik? Pakai efikasinya 60% atau nggak pakai sama sekali ya, begitu ya kira-kira ya. Yang kemudian yang terus ada satu kaidah lagi yang tidak bisa dicapai secara seluruhnya, jangan kemudian ditinggalin. Kalau nggak ada vaksin yang efikasinya sampai 90%, jangan kemudian sama sekali nggak pakai. Nah, kaidah kayak begini dalam usul fikih ada. Mala yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, jangan sampai meninggalkan sesuatu yang sedikit gara-gara untuk mencapai yang banyak. Yang banyak akhirnya nggak dapat, yang sedikit pun akhirnya juga nggak kepegang, kan rugi namanya. Nah, terus selesai nih yang terakhir kayaknya nih. Nah, udah ini penutupnya. Ada waktu insya Allah 25 menit. Mudah-mudahan bisa ada feedback dari teman-teman. Ada beberapa aspek yang mungkin saya terlewat. Ada beberapa aspek yang mungkin saya terlalu terlalu lebay dan kemudian jadi nggak adil gitu ya.
Saya mohon maaf jika penyampaian saya ada yang nggak bisa dipahami. Saya dari awal berusaha untuk adil, tapi mohon ingatkan saya kalau seandainya justru di tengah-tengah saya juga nggak adil. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Choi untuk sharing bersama kita hari ini ya. Untuk sesi pertanyaan udah dibuka ya teman-teman dari tadi. Kalau ada yang mau nanya, boleh silahkan tanya, ditulis di kolom chat. Ini saya coba bacain satu pertanyaan. Ada dari Bapak Arif Firmansyah. Di daerah-daerah banyak yang tidak mendapatkan sosialisasi vaksin dan pentingnya vaksin, sehingga banyak masyarakat yang dipengaruhi dengan hoaks tentang vaksin dengan teori konspirasi dan lain-lain. Apakah jika kita menggunakan bahasa agama untuk soal vaksin, untuk sosialisasi vaksin ini, apakah ini bisa dianggap sebagai politisasi agama? Silakan untuk Pak Ustadz Choi memberikan jawabannya terkait pertanyaan dari Bapak Arif Firmansyah. Iya, baik. Terima kasih, Bapak. Dalam konteks promosi dan sosialisasi gitu ya, tentu yang pertama harus dilakukan secara komprehensif. Jadi pemerintah dan seluruh ya tentu secara pribadi sebagai seorang muslim kan kita juga perlu punya tanggung jawab ya. Kalau ada sesuatu kebaikan ya perlu kita share ya, perlu kita promote kepada orang-orang yang paling tidak di bawah akses kita. Ini poin yang pertama. Tentu mengharapkan kerja dari pemerintah tentu ya itu sudah menjadi tanggung jawabnya gitu ya. Tapi jangan kemudian gara-gara kita terlalu menuntut dari pemerintah, kemudian kita juga nggak ikut kontribusi. Nah, oleh karena itu seluruh stakeholder bangsa yang besar ini diharapkan bisa berkontribusi di dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran ini. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu pemerintah juga perlu menunjukkan ya etika baiknya ini kepada masyarakat dengan cara-cara yang humanis ya. Jadi jangan ya mungkin bukan jangan lah ya. Kalau seandainya bisa memohon tentu cara-cara yang humanis dengan pendekatan yang edukatif gitu ya, cara-cara yang yang menarik itu tuh lebih istilahnya lebih berefek gitu daripada dengan menggunakan cara-cara yang mungkin mengancam, antagonis, atau nanti nggak dapat ini, nggak dapat itu, ya itu yang kedua gitu ya. Saya mungkin ingin ngasih ini ya experience dari teman yang di Turki ya. Ya memang secara human right pemerintah itu tidak bisa mewajibkan hal ini ya. Tetapi tentu pemerintah memiliki otoritas untuk melakukan desain dan pengkondisian agar programnya ini terjalan. Nah kalau di Turki itu ternyata dia nggak mewajibkan ya, tetapi warga kampus baik itu ahli akademik ataupun studentnya dia kalau sepekan dia harus datang dengan menggunakan result test hasil tes gitu ya, hasil tes. Nah tentu ini juga bagian pendekatan yang tadi saya sebut pendekatan yang humanis ya sesungguhnya memaksa tetapi nggak ngerasa orang tuh kalau dipaksa. Sehingga mau nggak mau ya capek juga kalau setiap pekan itu tes gitu ya, setiap pekan itu tes dan itu tidak dibayari ya, tidak atas dasar tidak on campus budget ya, tapi private budget gitu ya. Nah orang kan akhirnya kan mikir gitu ya, ya susah juga kalau setiap pekan akhirnya nggak harus ngeluarin budget sendiri untuk itu gitu. Sehingga akhirnya kan orang terkondisikan untuk kemudian ikut vaksin gitu ya. Nah, saya rasa di kampus itu bisa cara-cara seperti ini bisa diambil ya. Dan saya rasa di Indonesia di beberapa corporate di perusahaan juga menggunakan itu.
Nah, saya rasa juga mungkin termasuk di Sofyan Holding ya, atau holdingnya Sofyan juga mungkin sudah menggunakan ini ya. Mungkin itu ya, ya jauh sebelum itu saya rasa secara pribadi sebagai seorang yang memeluk beragama tentu tadi beberapa kaedah ya, beberapa prinsip telah disampaikan ya. Saya sejak awal masih ketika ada orang pro kontra terkait itu gitu ya, udah saya ada program ikut saya ya, ikut ya. Kenapa ya, kalau seandainya salah pun ya yang akan diaudit, yang akan dihisap nanti bukan saya, tapi yang mewajibkan dalam tanda kutip ya, yang memberi. Nah, itu yang paling enak kan? Karena kan dalam bahasa agamanya kan kita diminta untuk ngikutin orang yang punya pengetahuan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, jadi kalau kita nggak memiliki pengetahuan terhadap satu persoalan, maka yang kita ikutin yang tahulah. Nah, cuman kadang-kadang ini ada ustadz yang jurusannya dia ini misalkan sejarah Islam gitu ya. Tapi ketika ngomongin vaksin seolah-olah lebih pandai daripada dokter spesialis paru misalkan. Ini kan nggak logik gitu ya. Nah, dia punya massa, punya jamaah, punya followers, ya kadang-kadang menjadi problem. Nah, jadi saya tentu lebih baik, lebih aman begitu kita bicara sesuai dengan kompetensi, kita tidak menyampaikan sesuatu yang tidak kita kuasai. Ya setelah itu tentu kita bertawakal. Kalau ada kesalahan tentu ya yang memberikan suggest tadilah yang akan diaudit oleh Allah. Nah, itu aja kalau saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz Choi untuk jawabannya. Semoga menjawab untuk pertanyaan dari Bapak Arif Firmansyah tadi ya. Untuk selanjutnya pertanyaan diajukan dari Bapak Fahri, yaitu pertanyaannya, jika perintah ulil amri menjadi wajib, apakah melanggarnya termasuk perbuatan maksiat dan dosa Ustadz? Dalam konteks ini maksudnya dalam konteks vaksin ya Pak Ustadz. Ya. Silakan Ini untuk jawabannya susah ya. Ini kalau seandainya ulil amri sudah memutuskan lampu merah berhenti gitu ya. Itu kan aturannya udah kayak begitu ya. Nah, kalau seandainya lampu merah jalan gitu ya, itu gimana hukumnya gitu ya? Apakah kemudian melakukan pelanggaran? Ya kalau ditanya, saya rasa yang saya pahami memang itu melanggar ya, melanggar. Cuman kan kemudian persoalannya, apakah kemudian pelanggaran ini ada efek hukumnya dari dari pemimpin, dari otoritas gitu ya. Nah, kalau nggak ada, tapi sampai saat ini memang belum ada yang mewajibkan kan ya. Jadi jangan tanya sesuatu yang belum terjadi lah ya. Saya setahu saya belum ada di dunia Islam itu yang kemudian mewajibkan orang untuk melakukan vaksin ini. Nah, cuman ini ada satu persoalan yang perlu saya kemukakan. Dalam situasi normal itu ada jamaah haji, jamaah umroh, dia ini nggak mau vaksin meningitis, tetapi karena dia ini nggak dapat visa kalau nggak menggunakan buku kuning, maka dia beli buku kuningnya tanpa vaksin. Nah, menurut hemat saya ini juga corak pemikiran yang sungsang. Anda menghindar daripada vaksin yang sesungguhnya meskipun meningitis itu haram karena nggak ada yang bebas daripada babi, tapi syariah menghendaki Anda melakukan itu. Syariah menghendaki Anda untuk mengakses meningitis itu. Artinya ada rukhsah untuk mengambil. Tapi justru yang Anda ambil adalah memberikan kesaksian palsu. Buku kuning itu kan kesaksian namanya. Kesaksian bahwa Fulan bin Fulan atas paspor nama sekian-sekian dia telah mengambil vaksin meningitis. Nah, menurut hemat silahkan dinilai sendiri. Ada orang yang menghindar dari sesuatu yang sesungguhnya diizinkan oleh secara syar'i untuk mengambil rukhsahnya, tapi justru melakukan perbuatan kesaksian palsu yang sesungguhnya dia itu haram. Ya enggak? Ada yang bilang kesaksian palsu itu halal. Nah, ya gitu kira-kira. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz Choi untuk jawabannya.
Semoga sudah cukup menjawab pertanyaan dari Pak Fahri ya. Untuk selanjutnya, ini pertanyaan dari Ibu Siti Afnijar. Ini sebenarnya pertanyaannya sepertinya ranahnya untuk dokter ya, tapi coba saya ini kan. Vaksinasi yang seharusnya diberikan 2 dosis, apa akibatnya jika dosis yang kedua tidak diberikan? Dan bagaimana pula efeknya kalau dosis yang diberikan secara berlebihan? Silakan Pak Ya, Ustadz. saya nggak bisa jawab loh kayak begini. Iya, ini Nah, ranahnya dokter ya sepertinya. dokter, iya, Bang. Dokter. Betul. Ya, jadi Makasih Ibu pertanyaannya. Nanti saya forward ke teman dokter ya. Kira-kira apa jawabannya dia. iya, makasih Bu Siti Afnijar untuk pertanyaannya. Nanti mungkin bisa ditanyakan untuk yang lebih ahli di bidangnya ya kalau ini soal dosis dari vaksin sendiri. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Bu Siti Afnijar tadi adalah pertanyaan terakhir ya, karena dikarenakan keterbatasan waktu juga sudah malam, sudah waktunya istirahat. Mungkin sampai di sini aja. Terima kasih untuk penjelasan dari Pak Ustadz Choi yang sudah berbagi dan meluangkan waktunya untuk sharing dengan Madinah Center dan teman-teman semua. Mohon maaf jika